Pemirsa, kuburan pasien COVID-19 di pemakaman umum di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara dibakar oleh warga. Warga kesal jenazah tidak dimakamkan di pemakaman umum COVID-19. Warga lingkungan 1 Kelurahan Aik Tampang, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara Minggu dini hari membakar sebuah kuburan di tempat pemakaman umum yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Padang Sidempuan. Warga kesal karena Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Padang Sidempuan tidak memakamkan pasien di pemakaman khusus COVID-19. Mereka khawatir kuburan yang jaraknya 10 meter dari permukiman mereka akan menulari warga. Kira jam 4, jam 5 gitulah. Bu, kenapa ibu mau dibongkar kuburan ini lagi? Iyalah dekat rumah dek, kan ada pemakaman COVID disediakan oleh wali kota, kan? Kenapa harus itulah di sini? Kenapa harus di sini? Warga juga kesal dengan petugas yang tidak memberitahu sebelumnya akan menguburkan pasien COVID-19 di pemakaman umum ini. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Puluhan pemulung di wilayah Depok, Jawa Barat lari kocar-kacir saat didatangi petugas untuk swab antigen. Ya, setelah diberi pemahaman oleh petugas, para pemulung pun bersedia menjalani swab antigen. Aparat 3 pilar dari Polsek Koramil serta Kecamatan Sukmajaya yang datang untuk melakukan swab antigen terhadap puluhan pemulung sempat dibuat repot. Pasalnya para pemulung lari kocar-kacir untuk menghindari swab antigen. Petugas langsung memberikan pemahaman dan mereka pun akhirnya bersedia dites swab antigen. Pemulung sempat ketakutan lantaran mereka belum pernah sekalipun menjalani swab antigen. Untuk giat hari ini kita lakukan swab gratis khususnya untuk komunitas pemulung, kemudian komunitas anak jalanan dan tunawisma. Mengingat komunitas tersebut adalah yang sangat rentan akan penyebaran virus COVID-19. Sementara itu seorang pemulung mengaku sempat takut untuk diswab. Dan untuk hari ini ada 40 pemulung yang diswab antigen secara gratis. Memang soalnya karena berita-beritanya bahwa diswab itu sakit, Pak. Disitulah saya takut, tapi setelah saya diswab merasa enak, Pak. Selain pemulung, Polsek Sukmajaya akan melakukan swab antigen gratis kepada komunitas anak jalanan dan tunawisma. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sosialisasi penerapan protokol kesehatan di Lumajang, Jawa Timur dilakukan dengan cara yang unik. Nah, ini polisi bersama dengan orang berkostum pocong dan virus corona ini menindak warga yang tidak memakai masker. Ini adalah sebagai contoh. Seorang pengendara motor yang tidak memakai masker diberhentikan petugas saat razia prokes di Taman Alun-Alun, Kota Lumajang, Jawa Timur, dan dikelilingi petugas berkostum pocong dan virus corona. Hal ini dilakukan petugas Satlantas Polres Lumajang dengan tujuan mengedukasi masyarakat akan bahaya COVID-19. Selamat malam kami ucapkan kepada masyarakat warga Lumajang yang sedang bermalam minggu. Selain karakter virus corona dan pocong, petugas juga gelar teatrikal kecil pasien COVID-19 di hadapan masyarakat. Petugas pun berkeliling dan menindak warga yang tidak memakai masker dan berkerumun. Kami lakukan kegiatan sosialisasi tentang COVID-19 dalam bentuk yang sedikit berbeda, yaitu bentuknya drama teatrikal. Kami lakukan di malam minggu, tepatnya di alun-alun, karena kita ketahui bahwa malam minggu adalah tempat berkumpulnya keluarga, sedangkan alun-alun tempat berkumpul untuk warga. Jadi sengaja kami menentukan titik sini untuk sosialisasi kegiatan ini, karena kami anggap ini adalah tempat terbaik untuk melakukan sosialisasi dalam bentuk drama teatrikal. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat sadar akan bahaya COVID-19 dan lebih taat dalam menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah penumpang arus balik di stasiun Pasar Senen mengalami penurunan. Ya, sementara di tol Jakarta Cikampek, pemudik yang kembali ke Jakarta wajib melakukan tes rapid antigen secara acak.
PT KAI mencatat jumlah kedatangan penumpang mengalami penurunan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Jika hari-hari sebelumnya penumpang yang datang mencapai 7-8 ribu, hari ini kedatangan menurun, yakni 6.000 penumpang saja. Sementara keberangkatan penumpang hari ini sebanyak 6.459 penumpang dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mau mudik ke Purwokerto, karena ini kemarin kan penuh terus ya, jadi sekarang nyari waktu yang agak luang. Enggak, emang kebetulan niatnya emang habis Lebaran. Sementara arus balik di jalur tol Jakarta Cikampek juga masih dijaga ketat oleh petugas. Pihak kepolisian dan jasa marga masih melakukan random rapid test di parking bay Cibatu kilometer 34 tol Jakarta Cikampek arah Jakarta. Hingga Sabtu sore, sebanyak 433 pemudik sudah melakukan random rapid test di kilometer 34 Cibatu. Total pemudik yang telah dilakukan rapid test sebanyak 763 orang dan terdeteksi yang reaktif ada 4 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pergerakan arus balik penumpang di masa pengetatan setelah pelarangan mudik masih terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Jadi kebanyakan dari mereka ini mengaku pulang di akhir pekan akan kembali bekerja pada Senin besok. Hingga malam hari, aktivitas para calon penumpang terlihat cukup ramai memadati Terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para calon penumpang ini mengaku pulang di akhir pekan karena akan kembali bekerja pada hari Senin, mengingat masa libur lebaran mereka telah habis. Sementara untuk di area keberangkatan dapat dikatakan sepi, dikarenakan hanya beberapa penerbangan yang tersedia untuk tujuan wilayah Indonesia bagian timur. Kemana? Oh enggak, kita memang karena kemarin pas ada tugas di sana, terus balik lagi ke sini. Oke, siap. Udah kan jadwal vaksin juga. Oh, jadwal vaksin juga di sini ya? Pihak pengelola bandara mencatat di Terminal 2 diperkirakan terdapat 35.662 pergerakan penumpang. Sedangkan untuk pergerakan pesawat diperkirakan sekitar 308 penerbangan baik yang datang maupun pergi melalui Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Pada arus balik gelombang kedua dalam masa pengetatan setelah pelarangan mudik, para calon penumpang wajib melampirkan dokumen hasil keterangan negatif antigen 1x24 jam untuk melakukan perjalanan. Tak hanya itu, petugas juga mengimbau kepada para penumpang untuk selalu disiplin mematuhi protokol kesehatan guna memutus penyebaran virus COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 membuat sektor pariwisata di Indonesia lumpuh. Ya, industri pariwisata Indonesia menanggung imbas dari merosotnya kunjungan wisatawan akibat pandemi virus COVID-19. Kementerian Pariwisata tengah menyiapkan dana hibah pariwisata untuk pelaku UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif. Saat mengunjungi pelaku usaha ekonomi kreatif di Museum Panji Malang, Jawa Timur, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyadari pukulan keras bagi pelaku usaha di masa pandemi COVID-19. Namun Sandi meminta pelaku usaha melihat pandemi sebagai tantangan dengan cara menyesuaikan sektor pariwisata di era pandemi COVID-19. Sektor wisata harus meningkatkan personalized, customized, look dan smiling size. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah mencanangkan program dana hibah pariwisata. Program dana hibah juga diikuti dengan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Program kita yang ketiga yaitu dana hibah pariwisata, program bantuan insentif pemerintah, program pelatihan dan pendampingan. Kami akan meminta masyarakat dan saya akan memastikan bahwa itu akan tepat sasaran, berkeadilan untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan sehingga mereka bisa membuka lapangan kerja.